Apa yang akan kau lakukan jika wanita yang kau cintai mengapa dijodohkan dengan pamanmu sendiri? Perkenalkan, aku Tristan. Aku adalah seorang kesatria yang gagah pemberani sekaligus keponakan dari Raja Mart yang berkuasa di kerajaan Cornwall. Suatu ketika, Raja Irlandia mendiamkan kesatrianya Morholt untuk menuntut tetapi kepada kerajaan Cornwall. Aku lalu diperintahkan Raja untuk menghadapi kesatria tersebut, dan realku tidak dapat dihindarkan. Aku berhasil mengalahkan Morholt, meskipun aku terluka parah. Aku kemudian mengirim kembali jenazahnya ke Irlandia lengkap dengan bilah pedangku yang masih tertancap di tubuhmu. Selama beberapa hari setelah film tersebut, noklah aku derita tidak kunjung sembuh. Saat itu aku mendengar kabar bahwa di Irlandia ada seorang putri yang memiliki kemampuan penyembuhan yang hebat. Aku pun memutuskan untuk pergi ke Irlandia dengan menyamar. Di sana aku akhirnya bertemu dengan Isolde, putri Raja Irlandia yang memiliki keterampilan dalam pengobatan. Isolde kemudian merawat dan menyembuhkan lukaku. Setelah sembuh, aku kembali ke Cornwall dan menceritakan tentang Isolde kepada pamanku. Sehingga aku tenang pada mata Isolde, ternyata membuat pamanku tertarik kepadanya. Ia lalu memerintahkanku untuk kembali ke Irlandia dan melamar Isolde untukmu. Aku yang sangat setia dan patuh kepada paman sekaligus rajaku itu, menyetujui perintahnya dan kembali ke Irlandia. Di sana, aku menemui Raja Irlandia dan melamar Isolde untuk menjadi istri pamanku. Raja menerima lamaran itu dengan senang hati. Segera setelah itu, aku mempersiapkan perjalanan kembali ke Cornwall bersama Isolde. Sebelum kami kembali ke Cornwall, Ratu memberikan sebuah cairan untuk Isolde. Aku tidak tahu cairan apa yang ia berikan. Namun sahabat itu mengatakan bahwa Isolde harus meminum cairan itu bersama pamanku. Selama perjalanan kembali ke Cornwall, aku dan Isolde yang sebelumnya memang sudah saling mengenal, akhirnya menjadi semakin dekat. Benih-benih cinta pun muncul. Awalnya aku ragu untuk mengungkapkan perasaan kepada Isolde, karena ia adalah telanar pamanku. Namun, rasa cintaku padanya yang besar membuatku menyatakan perasaanku. Minum dugaan, ternyata Isolde juga mencintaiku. Sebelum kami tiba di Cornwall, aku dan Isolde tidak sengaja meminum cairan yang disiapkan Ratu. Di kemudian hari, aku baru tahu bahwa itu adalah cairan cinta yang dibuat Ratu. Antara Isolde dan Raja Mike bisa saling mencintai sampai akhir hayat. Sesampainya di Cornwall, dengan berat hati aku memberikan Isolde pada pamanku, dan mereka akhirnya menikah. Namun, rasa cinta yang aku dan Isolde rasakan, rupanya lebih besar daripada ketakutan kamu pada Raja. Diam-diam, kami masih menjalin kasih, meskipun status Isolde adalah istri pamanku. Akhirnya, Marv mengetahui tentang perselingkuhan tersebut. Ia bersama para bangsawan menyuapkan perangkap untuk mendapatkan bukti perselingkuhan kamu, agar ia bisa menghukummu dan Isolde. Aku kemudian dijatuhi hukuman gantung. Namun, dalam perjalanan menuju tiang gantungan, aku berhasil melarikan diri. Aku kemudian mencari Isolde yang gak simpan dikenal para penderita kusta. Aku mengamankannya dan kami pun pergi ke tengah hutan. Awalnya semua berjalan dengan baik. Hingga suatu hari, ketika aku dan Isolde sedang tertidur, tiba-tiba saja Raja Mike muncul dan langsung menghumuskan pedangnya pada kami. Aku yang tidak mau ada pertumpahan darah di antara kamu bertiga, akhirnya bersepakat dengan pamanku bahwa aku akan mengembalikan Isolde padanya, dan aku bersedia pergi meninggalkan Cornwall. Setelah Mark membawa Isolde, aku pergi ke Brittany. Setibanya di Brittany, aku berkenalan dengan Isolde. Dia adalah putri dari seorang Duke yang kebetulan memiliki nama dan wajah yang mirip dengan Isolde. Kebetulan itu membuatku akhirnya menikah dengan Isolde. Meski demikian, perasaanku pada Isolde tidak tergantikan. Pada suatu hari, aku terluka dalam pertempuran setelah terkena pedang beracun. Mukaku tidak kunjung sembuh.
Dan aku terus memikirkan Isolde karena ia duluan bisa merawat aku. Aku akhirnya mengirim surat ke Caldwell untuk memohon pada Isolde agar ia bisa kembali merawat luka yang aku derita. Dalam selaku aku mengatakan pada Isolde jika ia bersedia merawatku, ia harus datang menggunakan kafan dengan layar berwarna putih. Sebaliknya, jika ia menolak, ia bisa mengirimkan kapal berlayar hitam sebagai jawaban atas permintaanku. Ketika akhirnya kabar tentang kapal di Solo muncul, aku segera meminta istriku untuk pergi ke bukit dan melihat warna layar kapal tersebut. Istriku yang ternyata selama ini cemburu karena aku tes memikirkan Isolde, kemudian memberitahuku bahwa kapal yang datang berlayar hitam. Aku yang sebagai lemah menjadi semakin terpuruk setelah mengetahui bahwa Isolde tidak akan datang menemuiku. Persiapanku semakin memburuk, hingga akhirnya aku meninggal dunia karena lukaku yang tidak kunjung sembuh dan merasa patah hati. Tidak lama setelahnya, Isolde tiba di rumahku. Ia sangat terpukul setelah mengetahui bahwa aku sudah meninggal dunia. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat datang. Tenggelam dalam kesedihan, kesehatan Isolde pun memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Aku dan Isolde kemudian dimakamkan di Cornwall. Kami dimakamkan secara berdampingan. Secara tiba-tiba, dua buah pohon muncul dari makam kami berdua. Ranting kedua pohon tersebut saling terkait hingga sulit dipisahkan. Bahkan jika ada salah satu ranting dari pohon tersebut yang dipotong, ranting lain akan tumbuh dan kembali terkait di ranting pohon lainnya. Meski jalan hidup sudah memisahkan aku dan Isolde, namun cinta kami tetap tumbuh, bahkan setelah kematian menjemput.